Mawar adalah dokter yang sangat hebat yang mampu mengobati segala macam penyakit. Kalau ada pasien yang berobat, nggak peduli penyakit seperti apapun yang diidap oleh sang pasien, dia bisa mengobatinya. Tapi dia memasang tarif yang sangat tinggi dan pasien harus membayar di muka. Sedangkan ada satu dokter lagi, si Melati. Melati ini juga adalah dokter yang sangat hebat. Skillnya, kemampuannya nggak kalah dari si Mawar. Namun, Melati nggak memungut bayaran yang tinggi. Untuk setiap pasien yang datang berobat pada dirinya, dia memungut bayaran ya seikhlasnya aja. Mampu bayar berapa? Bayarlah segitu. Dan bahkan untuk bayarnya setelah dia menyembuhkan pasien tersebut. Setelah sembuh baru bayar, nggak apa. Ternyata setelah diusut, kedua orang ini, Mawar dan Melati, belajar di tempat yang sama. Mereka sebelumnya kuliah di universitas yang sama, belajar dari dosen yang sama. Tapi mengapa ya sistem pengobatan oleh kedua orang ini bisa begitu berbeda, bahkan berbedanya 180 derajat berbeda. Oke Sobat Maigen, hari ini kita akan membahas hal tersebut setelah bumper yang satu ini. Oke Sobat Maigen, kembali lagi dalam program Inspirasi, mari dapatkan inspirasimu. Nah Sobat Maigen, dari cerita singkat yang ada di depan, lebih tepatnya sebenarnya sih bukan cerita ya, tapi sebuah gambaran. Apakah benar ada dokter yang seperti itu? Yang memungut bayarannya itu cuma-cuma seikhlasnya? Ada loh Sobat Maigen. Walaupun jumlahnya mungkin nggak sebanyak yang pertama, yang memungut bayaran cukup tinggi. Sebenarnya sih kalau kita pikirkan dengan nalar manusia, logika manusia, ya sah-sah aja sih, nggak salah juga. Mengapa? Karena kita tahu seseorang yang mengambil perkuliahan kedokteran, itu biayanya memang tinggi. Dan setelah lulus dari kedokteran, ingin kembali balik modal, tanda kutip, ya sah-sah saja. Tapi itu adalah pilihan. Dan enggak semua orang seperti itu juga kok. Dan belum tentu yang seperti ini salah. Sobat Maigen, kita jangan salah paham dulu. Nanti dibilang pasti menyerang si profesi dokter lagi. Enggak seperti itu ya Sobat Maigen. Ini hanya sebuah perumpamaan saja. Yang ingin Hoshi tekankan dengan menggunakan ilustrasi tersebut adalah mengapa seseorang dengan profesi yang sama, yang belajar dari satu bendera yang sama, diajar oleh guru yang sama, kok bisa ya mempunyai cara menghadapi permasalahan yang berbeda, cara pelayanan yang berbeda. Dan sebenarnya kalau kita berkaca dari contoh di atas tersebut, ini juga sekaligus bisa kita balikkan ke dalam diri kita. Kita semua adalah seorang pembina. Kita mengaku diri kita adalah orang yang siutau. Kita juga mengikuti Milevok, Buddha Maitreya yang penuh dengan cinta kasih, Buddha Maitreya yang selalu litha, Buddha Maitreya yang selalu ingin mendatangkan kebahagiaan bagi semua makhluk. Yang diajarkan oleh Buddha Maitreya tentunya sama. Tapi nggak setiap pembina itu sama bahagianya seperti Milevok. Nggak setiap pembina itu bisa seperti Buddha Maitreya yang selalu mendatangkan kebaikan buat sesama. Dan tentu itu adalah target kita. Kita sebagai cucu murid Buddha Maitreya yang ingin membantu Buddha Maitreya mewujudkan dunia satu keluarga, tentu kita harus berangkat dari mana? Berangkat dari bagaimana saya bisa satu hati dengan Buddha Maitreya. Kita mulai dengan mengikuti setiap teladan yang telah Buddha Maitreya tunjukkan kepada kita. Buddha Maitreya ajarkan kepada kita. Dan untuk melakukan hal tersebut,
lagi-lagi nggak ada siapapun yang bisa mewakili diri kita. Kita sendirilah yang harus menjalaninya. Siapa yang makan, dialah yang kenyang. Kita udah lapar, selapar-lapar-laparnya. Ada orang yang berbaik hati untuk menyiapkan masakan yang lezat dan diserahkan ke hadapan kita. Bahkan dia menyuapi diri kita. Tapi kalau kitanya nggak mau buka makan, nggak mau memasukkan makanan ke dalam mulut, nggak mau mengunyah, nggak mau menelan, tetap aja bakalan terus lapar. Benar gak Sobat Maigen? Nah, karena itu hari ini kita sama-sama belajar bagaimana agar kita bisa mulai mempraktekkan Dharma Hati Kasih Buddha Maitreya. Kita mulai dengan mengikuti jejak langkah Buddha Maitreya, Buddha yang mempunyai wawasan yang sangat luas, Buddha yang memiliki jiwa yang sangat besar, Buddha yang memiliki pandangan yang sangat jauh. Buddha Maitreya. Oke, jadi Kue Caran, untuk episode inspirasi kali ini kita sama-sama belajar. Seperti apa sih maksudnya memiliki wawasan yang luas, jiwa yang besar, dan pandangan yang sangat jauh. Dan untuk memudahkan kita mengerti apa yang dimaksud dengan 3 kesatuan ini, saya akan mengambil sebuah ilustrasi yang bisa Sobat Maigen lihat di layar Sobat Maigen masing-masing. Nah, oke, jadi yang sekarang muncul di layar Sobat Maigen itu adalah satu keping jigsaw. Satu keping puzzle. Dari jigsaw tersebut, informasi apa yang bisa Sobat Maigen dapatkan? Nah, mungkin kita cuma melihat, wah apa ini? Warnanya biru. Apakah ini langit? Atau ini air? Atau mungkin ini warna kaos seseorang? Ya, atau apa? Kita nggak tahu. Yang jelas ini adalah warna biru muda. Satu hal yang pasti kita cuma bisa menarik kesimpulan seperti itu. Nah, bagaimana dengan sekarang? Setelah bertambah lagi kepingan jigsaw yang lain. Ini ada satu, apa ini ya? Warna hijau, kayak awan, tapi awan warnanya putih. Ini kenapa warnanya hijau? Apakah ini pohon? Atau ini brokoli yang lagi dicuci? Masih kurang jelas juga. Coba kita zoom out lagi dengan kepingan jigsaw yang lebih banyak. Wah, ternyata di bawah warna hijau itu ada yang warna coklat nih. Wah, ini kelihatannya seperti sebuah pohon. Pasti nggak salah lagi. Ini adalah pohon yang di belakangnya itu adalah angkasa yang begitu jernih. Apakah iya? Coba kita zoom out lagi. Wah, ternyata yang tadinya kita kira itu adalah pohon, ternyata adalah seseorang. Seseorang yang sedang berdiri, sedang menatap sesuatu. Apa ya yang sedang ditatapnya? Ya, setelah kita zoom out, kita bisa melihat seseorang yang sedang menatap pohon. Sebuah pohon yang sedang mulai bertumbuh. Tapi ketika kita coba zoom out lagi kepingan jigsaw-nya, ternyata pohonnya nggak cuma satu, Sobat Maigen. Ada satu pohon lagi di sebelahnya, dan bahkan di situ ada seekor burung yang sedang bertengger. Dan ketika kita zoom out lagi semua kepingan jigsaw-nya kita kumpulin dan kita susun, kita bisa melihat gambaran yang lebih luas. Ternyata nggak jauh dari situ ada sebuah rumah dengan cerobong asap yang sedang mengasap. Terus di atasnya juga ada awan. Oke, Sobat Maigen. Jadi dari ilustrasi jigsaw tadi, yang mulai kita lihat dari kepingan paling kecil, kemudian kita susun lebih banyak, susun sampai selesai. Kita tarik keluar, kita melihat gambaran besarnya, itu ternyata bisa membuat cara kita menilai sesuatu, memandang sesuatu menjadi sangat berbeda jauh. Dan sebenarnya dari kepingan jigsaw ini bisa menggambarkan apa yang disebut dengan memiliki wawasan luas, jiwa besar, dan pandangan jauh. Seluas apa wawasan yang kita miliki, sebesar itulah
yang mampu kita tampung. Dan sejauh itu jugalah kita mampu memandang. Jadi, kita bisa melihat contoh jigsaw tadi dari gambar yang paling pertama Sobat Maigen lihat. Dari satu kepingan yang begitu kecil, informasinya sangat terbatas. Dari kepingan pertama, kira-kira kita udah tahu belum kalau itu adalah gambar seorang anak kecil yang sedang berdiri nggak jauh dari rumahnya, yang sedang menatap dua pohon. Apakah bisa tahu dari gambar yang pertama? Enggak. Mengapa? Karena di kepingan jigsaw yang pertama yang cuman biru itu, kita nggak tahu apa-apa selain warna biru. Tapi ketika kita mau menyusun sekeliling puzzle tersebut, sekeliling jigsaw tersebut, informasi yang kita dapatin itu akan menjadi semakin luas, semakin besar. Kalau tadinya dengan kita hanya memiliki satu kepingan jigsaw, orang lain mengatakan kepada kita, itu gambar endingnya seperti ini loh. Kita pasti nggak semudah itu percaya. Kita pasti akan meragukan. Benar gak? Benar dong. Tapi ketika kita mulai mengumpulkan, mulai kita susun, dan orang lain mengatakan hal yang sama lagi, mungkin kita bisa mulai berpikir lagi, oh iya bisa jadi. Dan ketika kita mengumpulkan kepingan jigsaw lebih banyak, dan mulai menyelesaikan potongan jigsaw tersebut, dengan kita menyusunnya sendiri, kita menyelesaikan jigsaw tersebut, akhirnya nggak usah orang lain mengatakan kepada kita itu gambar apa, kita sendiri pasti tahu. Benar Sobat Maigen? Ya, jadi itulah peranan kita sebagai seorang manusia harus memiliki wawasan yang luas, memiliki jiwa yang besar, dan memiliki pandangan yang jauh. Dan hal ini masih berkaitan dengan topik pembahasan kita. Ini sama dengan pertanyaan yang ada pada episode yang lalu. Sobat Maigen bisa lihat di sini. Di situ ada Sobat Maigen kita yang bertanya, supaya bagaimana caranya untuk bisa terbebas dari permasalahan. Dan inilah hari ini melalui pembahasan tentang memiliki wawasan yang luas, memiliki jiwa yang besar, dan memiliki pandangan yang jauh. Ini adalah kunci agar kita bisa move on dari masalah yang datang pada hidup kita. Kita bisa bersahabat dengan permasalahan yang muncul. Kita bisa menjadikan permasalahan sebagai sarana untuk menuju kebahagiaan sejati. Tapi langkah awalnya apa? Langkah awalnya saya harus menjadi pribadi yang seperti Buddha Maitreya, yang memiliki wawasan yang luas, memiliki jiwa yang besar, dan memiliki pandangan yang jauh. Nah, dan sebelum saya sama-sama belajar untuk menjelaskan seperti apa yang disebut wawasan luas, jiwa besar, dan pandangan jauh, saya ingin mengangkat sebuah cerita dulu. Sebuah cerita ini adalah cerita tentang Sang Buddha. Kisah seorang Buddha, Sang Buddha pada saat beliau membabarkan Dharma. Seorang Buddha membabarkan Dharma, lalu tiba-tiba di tengah beliau menyampaikan Dharma, ada seseorang yang nyeletuk. Bukan hanya nyeletuk, bahkan maju ke depan, maki-maki Sang Buddha. Mengatakan, apa-apaan yang kamu ngomongin? Semua itu pasti bohong. Apa buktinya? Semua yang kamu sampaikan adalah tit. Oh, banyak sensor sana sini. Ya, Sobat Maigen. Kira-kira reaksi seperti apa yang Sang Buddha tunjukkan? Ternyata Sang Buddha tetap diam, tetap tenang, tetap bisa melanjutkan Dharma yang beliau sampaikan. Kok bisa ya? Kalau orangnya ini kita ganti. Kalau posisi Sang Buddha ini sekarang kita ganti, saya yang sedang berada di posisi tersebut. Orang lain ngomong sampai kuping saya panas. Bisa gak ya kita membiarkannya begitu aja? Atau kita malah ikut bertengkar. Kita marahin balik. Dia ngomongin kita satu kata, kita balas 10 kalimat. Mungkin kita yang belum mempunyai hati yang begitu besar seperti Sang Buddha, kita nggak bisa seperti itu.
Tapi Sang Buddha bisa tetap diam, tetap tenang, membiarkan si pemuda itu mau berceloteh seperti apapun. Sampai apa? Sampai si pemuda itu akhirnya diam sendiri. Dia menjadi malu sendiri. Dia nggak berani berkata-kata lagi. Dan setelah Dharma yang Sang Buddha sampaikan selesai, si pemuda ini memberanikan diri datang ke Sang Buddha, lalu dia bertanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha, mengapa engkau masih bisa tetap begitu tenang, enggak mempedulikan saya dan tetap menyampaikan dharmamu yang begitu agung kepada umat-umat yang lain? Kenapa bisa seperti itu, Sang Buddha? Dan Sobat Megen tahu apa yang Sang Buddha jawab kepada pemuda ini? Sang Buddha sangat bijaksana, sangat arif. Beliau hanya menggunakan satu pengibaratan, satu ilustrasi. Sobat Megen dimanapun Anda berada, Sobat Megen juga bisa coba berpikir ilustrasi yang disampaikan ini. Sang Buddha bertanya balik kepada si pemuda ini. Bukan bro lah ya, di masa itu panggilannya nggak seperti itu. Harusnya cuma menggunakan bahasa zaman sekarang. Bro, kalau ada seseorang yang memberikan hadiah pada diri kamu, tapi kamu enggak menerima hadiah yang dia berikan, kira-kira sekarang hadiahnya itu menjadi miliknya siapa? Sejenak si pemuda berpikir, hadiahnya siapa ya? Lalu dia pun menjawab, karena hadiah itu enggak saya terima, berarti hadiah itu masih menjadi milik si pemberi Sang Buddha. Lalu Sang Buddha pun menjawab, ya betul. Begitu juga dengan segala cacian, makian, perlakuan buruk orang lain kepada dirimu. Itu sama seperti sebuah hadiah. Kalau kamu terima, itu akan menjadi milikmu. Tapi kalau kamu enggak menerima, itu akan kembali kepada si pemberi. Lalu si pemuda pun flashback apa yang dia lakukan tadi. Benar juga ya. Saya mencaci maki Sang Buddha, menjelek-jelekkan Sang Buddha, mengatakan begitu banyak kata-kata yang enggak pantas. Tapi saya didiamin dan ternyata semua itu justru saya yang bawa lagi. Semua itu mendatangkan perasaan enggak tenang pada dirinya. Dia mulai berpikir, harusnya semua itu enggak pantas saya lakukan. Di situ pun dia mulai bertobat. Dia meminta maaf kepada Sang Buddha. Oke, Sobat Megen, dari kisah singkat barusan, di sini kita bisa melihat mengapa Sang Buddha bisa begitu luar biasa. Ya, namanya Buddha itu beda ya dengan orang pada umumnya. Sebagian orang, kalau sebagian orang itu masih berpikir dengan hati yang sangat duniawi, hati yang hanya memikirkan dirinya sendiri, seorang Buddha itu udah nggak ada lagi keakuannya. Seorang Buddha itu enggak lagi mempermasalahkan hal besar, hal kecil yang menimpa dirinya. Yang ada di pikirannya adalah bagaimana agar ia bisa mendatangkan kemanfaatan, kebahagiaan, berkah bagi banyak orang. Dan itulah Buddha. Dan Sobat Megen ingat, di dalam diri setiap makhluk itu ada watak Buddhatanya, Sobat Megen. Kita semua bisa menjadi Buddha. Kalau apa? Kalau kita sadar akan watak Buddhata ini dan kalau kita mau mempraktekkannya. Bedanya Buddha dengan manusia awam apa sih? Bedanya cuman semua Buddha Bodhisattva sadar dan mempraktekkannya, tapi semua manusia awam nggak menyadari hal ini. Sekalipun tahu ada, mengabaikannya. Tetap mengedepankan egonya. Bedanya hanya setipis itu. Hanya dibatasi oleh satu garis ini. Dan kita mau menjadi Buddha atau menjadi manusia awam, itu kembali lagi ke pilihan diri kita. Dan kembali ke perjuangan kita. Tentu itu enggak gampang, enggak mudah. Tapi bukan berarti enggak mungkin. Bisa, sangat bisa. Karena itu enggak bosan-bosannya lagi, kita selalu diingatkan, jangan mati-matian mengandalkan kekuatan diri sendiri.
Kita punya Laomu, punya Milevo yang begitu luar biasa. Koso lah. Kan di MyGen Podcast kita sering kan bahas tentang Koso. Bisa coba dilihat juga di inspirasi-inspirasi yang sebelumnya. Jadi Sobat MyGen, di sini kita bisa melihat Sang Buddha bisa dengan begitu gampang memaafkan si pemuda seakan-akan gak terjadi apa-apa. Karena apa? Karena Buddha memiliki wawasan yang luas, memiliki jiwa yang besar, memiliki pandangan yang jauh. Nah, Wang Chandra menyampaikan kepada kita seperti apa sih yang disebut dengan memiliki wawasan yang luas takechi. Yang dimaksud dengan memiliki wawasan yang luas itu adalah ketika kita bisa menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, semua ini enggak lain enggak bukan masih bisa kita rasakan karena apa? Karena kita masih hidup. Karena kita masih bernyawa. Dan mengapa kita masih bisa hidup? Karena ada Laomu Fenling yang berada di dalam diri kita. Karena kasih Laomu masih bekerja pada diri kita. Dan di dunia ini, apa yang paling berharga? Yang paling berharga, yang enggak lain enggak bukan adalah kehidupan itu sendiri. Sobat MyGen, coba kita pikirkan. Ketika kehidupan kita ini berakhir, nyawa saya ini udah enggak ada lagi. Kekayaan sebanyak apapun, jabatan yang setinggi apapun, paras yang semenawan seperti apapun, kepintaran yang secerdas apapun, itu semua masih ada artinya enggak? Itu semua udah enggak berarti lagi bagi kita yang meninggalkan dunia ini. Semua produk dunia hanya berguna bagi dia yang masih hidup di dunia. Dan mengapa dia masih hidup di dunia? Karena masih ada emanasi roh Tuhan yang berada di dalam dirinya. Karena dia masih hidup. Dan karena itu, orang yang memiliki wawasan yang luas, dia tahu dengan jelas yang paling berharga di dunia ini apa? Yaitu kehidupan. Adalah nafas hidup saya ini. Dan karena saya masih hidup, saya masih bisa bernafas, saya masih memiliki kehidupan yang paling berharga ini, hidup yang saya miliki juga harus saya tukarkan untuk melakukan sesuatu yang paling berharga, paling bernilai juga. Dan apa itu sesuatu yang paling berharga? Sesuatu yang paling bernilai. Dan hal itu adalah bagaimana kita bisa membantu Buddha Maitreya untuk mewujudkan dunia satu keluarga. Dunia yang damai, harmonis, penuh dengan kebahagiaan bagi semua penghuninya. Dunia yang memiliki sukacita universal bagi semuanya. Bagi semuanya Sobat MyGen. Bukan hanya bagi kita umat-umat Maitreya saja loh. Tapi kita ingin menciptakan dunia yang damai. Dunia di mana setiap orang dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, dengan berbagai keanekaragaman yang kita miliki, tapi kita semua bisa menerima satu sama lainnya. Bisa saling menghormati, bisa saling mengayomi, kita bisa saling melengkapi. Di dunia yang seperti itu, dunia yang sangat indah, bukan? Dan ketika kita mau berjuang untuk mewujudkan dunia yang indah seperti ini, itulah yang disebut kita memiliki wawasan yang luas. Dan coba kita pikirkan lagi Sobat MyGen. Kita bisa memiliki wawasan yang seluas seperti itu. Masalah apa lagi sih yang bisa kita hadapi di dunia ini? Semua masalah personal itu akan menjadi masalah yang sangat kecil, bahkan nggak berarti lagi Sobat MyGen. Tapi tentu, itu kalau kita bisa membesarkan kapasitas hati kita, meluaskan wawasan kita sampai situ. Sampai satu dunia, bahkan satu triloka. Yang saya mau hanya apa? Hanya mau membantu Buddha Maitreya mewujudkan dunia satu keluarga, mau membuat Laomu menjadi bahagia, membuat Laomu damai, membuat Laomu enggak lagi mengkhawatirkan anak-anaknya. Dan itu adalah orang yang memiliki wawasan yang luas. Lalu apa yang disebut memiliki jiwa yang besar? Ta Xiong Yang disebut dengan memiliki kebesaran jiwa itu adalah ketika kita sadar bahwa semua orang, bahkan semua makhluk, semuanya itu adalah anak-anak Laomu.
Semuanya itu hidup karena apa? Karena di dalam dirinya ada emanasi roh Tuhan. Dan karena semuanya adalah anak-anak lamu, bukankah kita semua pada dasarnya memang bersaudara, Sobat Maigen? Nah, karena itulah ketika kita bisa memiliki jiwa yang besar, kita akan melihat siapapun yang ada di dunia ini sebagai saudara-saudari kandung kita. Kita enggak lagi membedakan orang-orang. Mau itu adalah orang yang kaya atau miskin, mau itu orang yang cantik atau jelek, mau orang itu pintar atau bodoh, mau orang itu sukses atau gagal, mau orang itu memiliki perbedaan yang seperti apapun, semua itu kita bisa melihat dengan jelas, itu hanya satu sebab jodoh. Di balik itu semua, kita tetap bersaudara. Masa kita saling menyakiti sesama saudara kita? Coba kita bayangkan, kita di rumah, kalau sama saudara-saudara kita bertengkar, berkelahi, akhirnya ada satu yang menang. Orang tua kita melihat hal ini terjadi, senang nggak? Senang nggak anaknya mengalahkan anaknya yang lain? Nggak ada orang lain yang bahagia kalau masih ada anaknya yang menderita. Karena itu kalau kita bisa memiliki hati yang luas, kita bisa berkontak hati dengan lamu, kita akan dengan mudah bertoleransi, Sobat Maigen. Semua perbedaan yang terjadi, nggak masalah. Apalagi kalau kita yang lebih mengerti. Diberi perlakuan yang nggak mengenakan, ya udahlah, dia memang masih belum paham. Dia belum mengerti. Dia masih belum tahu. Wajar dia melakukan hal yang seperti ini. Tapi saya yang lebih tahu, saya yang sudah tahu duluan, saya harus belajar untuk memaafkan. Sobat Maigen, kalau hati yang seperti ini, jiwa besar seperti ini bisa kita lakukan dengan langgeng, percayalah, orang-orang akan tergerak. Orang-orang akan mulai berubah juga. Orang-orang pasti akan mulai pikir lagi. Nah, sama seperti kisah Sang Buddha tadi kan, orang itu akhirnya mulai pikir lagi, kenapa ya saya didiamin aja? Bukan karena Sang Buddha mau cuekin itu. Orang yang memiliki jiwa yang besar bukan dengan niat untuk cuekin dia, biarin dia merasa bersalah. Enggak seperti itu. Karena Sang Buddha tahu, kalau misalkan Sang Buddha ladenin orang tersebut juga nggak akan sadar. Percuma. Justru yang bisa membuat dia sadar, ya salah satu caranya melalui dengan mendiamkan hal tersebut. Setelah mulai cool down, baru mulai masuk. Dan hal itu tentu bisa kita lakukan kalau apa? Kalau kita mempunyai jiwa yang besar. Karena itu ini juga menjadi satu pedoman kita dalam membina. Satu target kita dalam Siutao. Bagaimana saya juga bisa mempunyai jiwa yang besar seperti Buddha Maitreya. Lalu satu lagi yaitu berpandangan jauh. Kita bisa melihat jauh ke depan. Kita enggak hanya melihat saat ini aja. Masalah muncul di hadapan kita cuma melihat masalah tanpa tahu dengan jelas sebenarnya mengapa sih masalah itu sampai timbul. Dan sebenarnya kalau kita bisa menyelesaikan permasalahan yang timbul ini, ending-endingnya skill baru apalagi sih yang saya miliki? Semua itu enggak terjadi tanpa sebab. Semua itu adalah bagian dari pengaturan laumu. Semua itu adalah pengaturan laumu agar apa? Agar kita bisa mengenali diri kita sendiri. Menjadi orang yang sadar cemerlang. Kan Chen berulang kali menyampaikan kepada kita, Jin Seng Ming, Lai Seng Ming, Seng Seng Ming. Saya sadar cemerlang dalam satu kehidupan ini, di kehidupan yang selanjutnya, saya juga akan sadar cemerlang. Dan di setiap kehidupan yang saya jalani berikutnya, saya juga akan cemerlang. Tapi itu dimulai dari mana? Dimulai dari satu kehidupan sekarang ini, Sobat Maigen. Jadi orang yang berwawasan, orang yang berpandangan jauh, dia enggak hanya melihat yang ada di depan mata, enggak melihat hanya kehidupan sekarang. Tapi
berkehidupan-kehidupan. Berkehidupan-kehidupan, saya mau mengikuti Buddha Maitreya, mau mendamaikan hati Laumu yang sedang merindukan anak-anaknya. Ya, balik lagi ke ujung-ujungnya, 3 poin ini adalah satu kesatuan ketika kita sudah bisa menjadi seorang pembina yang memiliki wawasan yang luas, memiliki jiwa yang besar, memiliki pandangan yang jauh, semua itu enggak lagi akan menjadi permasalahan. Masalah datang, hadapi, masalah selesai berlalu, biarkan dia pergi. Kita enggak terombang-ambing oleh masalah yang terjadi. Nah, karena itu Sobat Maigen, ini adalah satu rumus kita, satu formula kita kalau kita ingin terbebas dari permasalahan. Masalah itu kalau besarnya segini, sedangkan kita hanya sekecil ini, masalah datang, pasti kita akan merasa berat oleh masalah itu. Tapi masalah yang besar, kan seperti di episode sebelumnya saya sudah mengatakan, sebesar-besarnya masalah yang kita hadapi, lebih besar Laumu, lebih besar Milevo. Karena itu kalau kita mau memohon kepada Laumu, memohon kepada Milevo, serta benar-benar berjuang habis-habisan agar bisa memiliki hati yang luas seperti Milevo, kita pun bisa membesarkan kapasitas diri kita yang tadinya sekecil ini semakin besar, semakin besar, semakin besar, menjadi lebih besar dari masalah. Saya ambil satu perumpamaan. Ada segenggam garam nih Sobat Maigen. Segenggam garam ini, kalau kita masukkan ke sebuah gelas kecil, berisi air tentunya ya, kita masukin garam. Kita aduk, lalu kita minum. Kira-kira asin nggak? Asin ya. Sekarang satu genggam garam yang sama, kita masukkan ke sebuah mangkok. Mangkok kan lebih besar dari gelas ya. Masukin. Airnya seisi mangkok itu. Aduk-aduk, minum. Masih asin? Mungkin masih asin. Tapi rasa asinnya pasti berkurang. Sekarang satu genggam garam yang sama, kita masukin ke baskom yang berisi air penuh. Kita aduk, kita minum. Masih asin? Mungkin asin lah, sedikit aja tapi. Tapi, Sobat Maigen, kalau satu genggam garam ini kita taburin ke danau, kita coba minum. Asin mungkin nggak berasa lagi asinnya. Mengapa? Karena kapasitas danau, air yang ada di danau itu sangat besar, sangat banyak. Garam yang kecil itu nggak ada apa-apanya. Sama seperti diri kita, Sobat Maigen. Kalau skala hati kita ini bisa kita luaskan sama seperti Buddha Maitreya, semua masalah itu nggak akan kita anggap sebagai masalah lagi. Kita bisa hidup dengan bebas leluasa di dalam berbagai permasalahan yang datang dalam hidup kita. Karena semua itu nggak lain nggak bukan sebab jodoh dalam hidup ini. Setiap orang memiliki sebab jodoh yang berbeda-beda. Setiap orang mempunyai kehidupannya masing-masing. Tapi setiap orang berhak untuk hidup bahagia. Dan bahagia itu adalah pilihan. Setiap orang bisa bahagia kalau kita mengizinkan diri kita untuk berbahagia dan kita juga berjuang untuk bahagia. Tapi bahagia yang sesungguhnya baru akan bisa kita rasakan kalau apa? Seperti yang pertemuan minggu lalu, Sobat Maigen. Semua masalah datang, kita hadapi, kita selesaikan, kita berdamai dengan masalah tersebut, kita move on, kita bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang lain. Itulah makna hidup. Itulah hidup yang bermakna, hidup yang berarti. Kalau kita mau mencontohi para Buddha Bodhisattva, kita enggak lagi hidup hanya untuk diri sendiri. Tapi kita mau memikirkan orang lain juga. Kita mau coba berpijak pada posisi orang lain. Wah, teori sih gampang ya.
Tapi dalam perjuangannya benar-benar gak segampang itu Sobat Maigen. Dan inilah yang menjadi target kita dalam membina. Dan Hosea yakin semua ini bukan hal yang mustahil. Semua ini bisa banget untuk terwujud. Asalkan apa? Asalkan kita memadukan usaha kita dari diri seorang manusia dengan pengayoman dari kekuatan Tuhan yang gak terbatas. Upaya manusia dan kekuatan Tuhan bersatu padu, itulah baru bisa membuahkan buah hasil yang sempurna. Dan mari kita berjuang bersama Sobat Maigen. Oke, baik. Episode kita di Inspirasi kali ini cukup sampai di sini saja. Dan apabila Sobat Maigen masih ada pertanyaan lainnya yang mengganjal di hati, Sobat Maigen boleh tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Inspirasi mari dapatkan inspirasimu. Bye!